Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Perkenalkan, saya Syarif Hidayatullah, dosen tetap program studi S1 Hukum Keluarga Islam, Fakultas Agama Islam, Universitas Muhammadiyah Bima. Video ini merupakan bagian dari pernyataan diri dalam unjuk kerja Tridharma Perguruan Tinggi atau PDD UKTPT untuk sertifikasi dosen tahun 2026 khususnya pada aspek pengajaran. Mata kuliah Hukum Kewarisan yang saya ampuh adalah Mata kuliah wajib pada program studi dengan bobot 3 SKS. Mata kuliah ini dirancang untuk mencapai 5 capaian pembelajaran atau CPMK yang merujuk pada capaian pembelajaran lulusan atau CPL program studi. CPMK pertama, mahasiswa mampu menjelaskan konsep dasar hukum kewarisan Islam, sumber hukum, asas, tujuan, dan sistem kewarisan menurut hukum Islam dan hukum positif Indonesia merujuk pada CPL 3. CPMK kedua, mahasiswa mampu menganalisis sistem kekerabatan, sebab-sebab kewarisan, syarat, rukun, dan unsur, dan penghalang kewarisan yang mengacu CPL 3 dan CPL 5. CPMK 3, mahasiswa mampu mengidentifikasi dan mengklasifikasi ahli waris, bagian ahli waris, serta bentuk-bentuk pengalihan hak yang mengacu pada CPL 5. CPMK 4, mahasiswa mampu menghitung pembagian harta kewarisan menggunakan konsep furud, tasih masalah, rod, dan aul yang merujuk pada CPL 12. Terakhir, CPMK kelima, mahasiswa mampu menganalisis dan memberikan solusi terhadap permasalahan kewarisan, termasuk wasiat wajibah, ahli waris, beda agama, serta implementasi hukum kewarisan dalam praktek peradilan agama yang mengacu pada CPL 12 dan CPL 14. Untuk mencapai CPMK tersebut, saya menggunakan pendekatan Problem Based Learning atau PBL yang dipadukan dengan ceramah interaktif, diskusi, kasus, dan simulasi perhitungan waris. Saya juga mengintegrasikan studi kasus dari putusan pengadilan agama agar mahasiswa tidak hanya memahami teori, tapi juga keterampilan menyelesaikan persoalan real di masyarakat, dan inilah menjadi inovasi pembelajaran yang saya terapkan. Adapun komponen penilaian yang saya terapkan, UTS 20%, UAS 30%, tugas dan keaktifan 40%, serta kuis 10% untuk mendorong partisipasi aktif mahasiswa sepanjang semester. Selanjutnya, Anda akan menyaksikan cuplikan proses pembelajaran saya bersama mahasiswa di kelas pada sesi kedua, memahami konsep hukum kewarisan dan gambaran umum tentang hukum kewarisan, serta di sesi ini mahasiswa belajar memahami, menganalisis, dan mengidentifikasi konsep kewarisan. Selamat menyaksikan. Oke, selamat pagi, salam sejahtera untuk semua. Gimana kabarnya? Oke, baik ya. Oke, adik sekalian, pada kesempatan kali ini kita ketemu lagi di pertemuan kedua di mata kuliah Hukum Kewarisan. Namun sebelum itu, agar perkuliahan kita lebih enak, nyaman, kita berdoa dulu ya untuk memulai. Berdoa mulai. Oke, selesai. Baik, adik sekalian, semangat ya, terus semangat ya. Oke, sebelum itu kita coba yel-yel dulu nih. Kalau saya bilang semangat pagi, bilangnya pagi, pagi, pagi gitu ya. Oke, kita coba semangat pagi. Pagi, pagi, pagi. Luar biasa. Oke, tepuk tangan dulu untuk semua ya. Oke, adik sekalian, materi mata kuliah ini saya rasa cukup familiar di daerah kita atau di kondisi sosial kita. Karena kewarisan itu kaitannya sangat identik dengan persoalan pribadi ya, personal ya. Dan juga masalah-masalah kewarisan itu juga sering terjadi sengketa dan permasalahan yang lain. Nah, di sesi kali ini kita akan membahas beberapa poin
terutama dalam hal ini bagaimana konteks warisan itu sendiri, baik itu dalam konteks positif, mau itu konteksnya hukum Islam, maupun beberapa landasan dasar yang perlu kita pahami tentang hukum kewarisan. Namun sebelum itu, di sini ada ada semacam pernyataan, tinggal ditentukan apakah pernyataan ini benar apa salah, gitu ya. Nanti kita lihat apakah benar apa salah. Tapi tidak apa ya, kalaupun salah ya tidak apa-apa. Nanti kita akan bahas lagi di slide berikutnya. Oke, di sini ada satu pembahasan, benar apa salah, orang yang membunuh pewaris tetap berhak menerima warisan. Kira-kira benar apa salah? Salah. Salah ya? Salah apa benar? Salah. Ya tentu saja nih ya. Salah ya. Salah. Kenapa salah? Nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, satu lagi ya. Kira-kira pernyataan ini benar apa salah? Anak perempuan tunggal, jadi anak perempuan tunggal itu sendiri ya, mendapatkan bagian setengah dari harta warisan. Kira-kira benar apa salah? Benar. Benar apa salah? Benar. Benar. Oke, benar ya. Dia mendapatkan setengah dari harta warisannya. Tapi nanti kita akan bahas di slide berikutnya. Oke, adik sekalian, sebelum kita masuk pada konteks tadi, kita masuk dulu ke definisi dulu. Nah, di sini secara bahasa dimaknai sebagai memberi atau mewarisi kalau bahasanya waris ya. Tapi kalau dalam konteks terminologi atau istilah dimaknai sebagai pemindahan hak milik. Jadi awalnya hak milik oleh si pewaris atau si mayit berpindah kepada ahli warisnya. Nah, jadi konteksnya seperti itu. Nah, tentu saja yang mendapatkan ini adalah yang berhak. Tidak selamanya ahli waris itu mendapatkan bagian. Ada yang terhalang, ada yang enggak, memang tidak, memang dalam hal ini dia sudah meninggal terlebih dahulu ataupun lain sebagainya. Nah, itu menyesuaikan dari konteks hukum dari kewarisan itu sendiri. Namun dalam konteks terminologi maupun dalam kompilasi hukum Islam itu mengatur tentang pemindahan hak milik harta dari pewaris ke ahli warisnya. Jadi itu ya secara pengertian. Lalu kalau dalam konteks sumber hukum, di sini ada sumber hukumnya, ada Al-Quran, ada hadis, ada ijma, ada ijtihad. Di sini ada qiyas, ada maslahah musalah juga. Namun dalam konteks hukum Islam, hierarki tertinggi itu Al-Quran. Maka tentu saja sumber hukum yang menjadi hukum kewarisan ini yakni Al-Quran. Bisa dilihat di surah An-Nisa ayat 7, 11, 12, 33 dan 176 terkait pembagian waris. Begitupun dalam hadis Nabi ada juga, lalu ijma juga ada, dan terakhir itu ada di kompilasi hukum Islam. Kompilasi hukum Islam sendiri adalah salah satu sumber hukum terkait permasalahan kewarisan yang ada di buku 2 di pasal 171 sampai 214. Nah, saya rasa hukum ini sangat identik ya. Karena memang ini edukasi yang paling penting, karena terkadang masyarakat kita itu dalam memahami hukum kewarisan taunya ya bagi sama rata, 2:1, tapi dia nggak tahu bagaimana ketentuan pembagiannya. Nah, di sini pada unsur dan syaratnya, pertama itu unsurnya itu ada 3, ada di sekalian, ada pewaris, harus ada pewaris ya, lalu ada ahli waris, lalu ada harta yang diwariskan. Kalau unsur ini nggak terpenuhi, ya nggak bisa menjadi sebuah praktek kewarisan. Kan nggak ada pewaris, nggak ada ahli warisnya, nggak ada harta yang dibagikan. Walaupun kenyataannya terkadang juga ada harta yang tidak ada ketika harta si pewaris itu habis digunakan terlebih dahulu sebelum pembagian warisan. Unsurnya itu yakni harus adanya wafat pewaris. Jadi kalau orang mau dianggap mewarisi harus ada yang meninggal. Kalau nggak meninggal bukan waris namanya. Bisa hibah, bisa sedekah atau sedekah. Tapi yang dalam hal ini syaratnya itu harus adanya pewaris yang meninggal atau wafat. Lalu hidup ahli warisnya, jangan sampai ahli warisnya udah mati duluan kan, mau gimana mau diberikan gitu kan. Lalu ada juga jumlahnya sampai tidak ada yang menghalangi. Jadi ada pewaris harus meninggal, lalu hidup ahli waris, lalu ada jumlah pembagiannya untuk si ahli waris dan tidak terhalang.
4 syarat yang harus terpenuhi dan unsurnya. Kalau itu nggak memenuhi, ya nggak bisa dianggap waris. Maka bisa kita definisikan perilaku masyarakat yang tidak memenuhi unsur ini tidak bisa dianggap sebagai praktek pembagian waris. Itu ya, bisa dipahami ya? Oke, bisa. Oke, lanjut. Nah, tadi kan ada penghalang tadi ya. Tadi kan kita benar salah tadi kan nyebutin kalau ahli waris membunuh pewaris, maka mendapatkan harta. Nah, itu kan salah. Nah, ternyata kenapa itu dianggap salah? Karena menghalangi atau penghalang kewarisan itu ada 3. Pertama itu pembunuhan, yang kedua itu beda agama, yang terakhir itu perbudakan. Tapi perbudakan ini sudah nggak ada lagi ya. Untuk di Indonesia sudah tidak ada lagi. Harapan kita tidak ada lagi. Tapi realitas dunia sekarang ada sistem perbudakan juga. Namun dalam konteks hukum kewarisan, pembunuhan itu menjadi salah satu penghalang dia mendapatkan warisan, sekalipun dia ahli waris. Begitupun beda agama, walaupun dia itu anaknya, tapi kalau agamanya tidak sama dengan agama, dalam hal ini agama Islam, maka dia tidak berhak mendapatkan warisan. Jadi 3 hal ini yang menjadi perbedaan praktik dari hukum kewarisan, terutama di hukum Islam maupun di kompilasi hukum Islam di Indonesia sendiri. Jadi kalau ini tidak menjadi halangan, maka tidak bisa dia mendapatkan warisan. Oke, lalu pada masuk ke asasnya. Nah, kenyataannya tadi kan prakteknya bagi-bagi aja, ketika dia ahli waris harus diberikan. Tidak. Nah, dalam hal ini, dalam hukum kewarisan itu ada asas. Secara umum itu ada 3. Ada asas ijbariyah, lalu ada asas individual, dan asas keadilan berimbang. Asas ijbariyah itu apa? Yakni peralihan harta itu menjadi suatu hal yang langsung. Tidak perlu harus menunggu keputusan hakim, butuh pendapat orang, tidak, langsung akan mendapatkan warisan. Karena dari faktor 2. Jadi biasanya kalau seorang itu mendapatkan warisan cuma 2. Ada faktor hubungan perkawinan, yang kedua itu hubungan nasab atau hubungan darah. Tidak bisa orang yang jalan di jalan raya itu menjadi ahli waris kita, tidak bisa. Harus ada 2 unsur tadi. Namun prakteknya ada salah satu asas dalam kewarisan di Indonesia itu asas wasiat wajibah. Jadi bisa memberikan warisan 1/3 harta maksimal kepada orang yang bukan menjadi ahli warisnya. Itu bisa. Namun secara umum asasnya cuma 3, yang paling sering bisa kita jelaskan itu 3, yakni asas ijbariyah, lalu ada asas individual, yakni harta dibagikan kepada masing-masing ahli waris secara personal. Nggak bisa berbarengan, kamu nanti berdua ya, ini hartanya segini, nggak bisa. Pasti dapat masing-masing. Sekalipun anaknya 2, ya dibagi 2 sesuai dengan jumlahnya. Tidak digelondongin semua, nanti dibagi terserah dia, tidak. Sesuai dengan pembagiannya. Lalu ada asas keadilan berimbang. Itulah kenapa ada istilahnya 2:1. Kalau dalam hal ini keadilan itu kan menempatkan posisi dengan porsinya. Nah, 2 itu untuk laki-laki, 1 untuk perempuan. Kenapa begitu? Secara konsep, tujuan dari hal itu yakni karena laki-laki memiliki tanggungan. Sedangkan si perempuan ditanggungi oleh suaminya. Itulah kenapa hartanya perempuan itu full dia dapat. Walaupun jumlahnya tidak begitu banyak kalau dihitung kategori jumlah. Begitu ya, jadi asasnya cuma 3, yang paling umum 3. Lalu pada pembagian golongannya, nah di sini menariknya. Ada golongan laki-laki, ada golongan perempuan, tapi nggak ada golongan campurannya, nggak ada ya. Dia tidak mengenal namanya istilah yang double gitu, nggak. Ada laki-laki, ada perempuan. Nah, laki-laki, ada anak laki-laki, cucu laki-laki, ada ayah, ada kakek, ada saudara laki-laki, dan seterusnya. Sampai itu suami. Itu yang menjadi ahli waris golongan laki-laki. Kalau perempuan Pak, gimana? Nah, kalau perempuan, itu ada anak perempuan, cucu perempuan, ibu, nenek, saudara perempuan, dan istri. Tapi ingat adik sekalian, ini adalah golongan secara umum. Kita nggak tahu nanti konteks kasusnya, apakah dalam hal ini semuanya ada, atau malah sebagian yang ada, atau malah segelintir yang ada. Nah, terkadang beberapa golongan itu akan mempengaruhi, baik dalam konteks mendapatkan harta, ada juga dalam konteks berkurangnya harta,
atau dalam konteks tidak mendapatkan harta waris. Karena faktor ada penghalang, ada faktor adanya golongan yang salah satunya sehingga jumlahnya itu berkurang atau malah stagnan atau sesuai dengan pembagiannya. Itulah menjadi karakter dari hukum kewarisan. Nah, yang sering terjadi adik sekalian, mungkin kalau kalian lihat di masyarakat atau di sekitar kalian, biasanya orang itu keburu-buru nih mau bagi waris. Kan bisa gitu kan? Benar nggak? Benar ya? Jadi kadang orang itu keburu-buru pengen bagi waris nih. Kenyataannya dia harus memperhatikan beberapa hal seperti ini. Yang pertama, sebelum pembagian waris, selesaikan dulu pengurusan jenazahnya. Kan nggak mungkin langsung dikubur gitu ya. Ada usaha untuk menggali dulu, lalu membeli kain kafan, ada acaranya kalau di Bima ya, ada acaranya, sampai pada konteks yang lain seperti doa dan sebagainya. Nah, selesaikan dulu itu, maka tentu saja yang diambil itu adalah harta waris dari si pewaris. Kurangi dulu pertama pengurusan jenazah. Yang kedua yakni menyelesaikan hutang piutang. Kalau pewaris itu belum menyelesaikan hutangnya, diselesaikan dulu. Kalau orang lain punya hutang kepada pewaris, selesaikan dulu. Tujuannya untuk apa? Ketika proses yang namanya sholat jenazah, itu bisa plong ketika disolati. Dan tentu saja ada biayanya. Nah, ketika sudah diselesaikan biaya itu di mengurus jenazah, lalu menyelesaikan hutang piutang, lalu tahap ketiganya itu apakah ada wasiat enggak? Oh, enggak ada, ya berarti tidak perlu dipotong lagi harta warisnya. Nah, setelah sudah dikeluarkan pengeluaran yang tersebut, maka barulah dibagi kepada ahli warisnya. Jangan langsung dibagi begitu saja. Karena kadang ya akan bercampur dengan harta yang lain. Jadi itu ya, bisa dipahami ya? Oke, bisa. Oke, kita masuk ke berikutnya. Nah, tadi kan ada golongan laki-laki, perempuan nih. Ada dua golongan. Nah, di sini ternyata ada juga dua konteks pembagian ahli warisnya. Ada yang zawil furud atau bagiannya sudah ditentukan dalam Quran. Tadi surat An-Nisa ayat 7, 11, 12 dan seterusnya. Itu sudah ada pembagiannya. Pecahannya itu ada setengah, lalu ada sepertiga, ada seperempat, ada seperenam, ada seperdelapan, ada 2/3. Ada 6 pecahan nih. Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Ini kok Pak, kok pecahan nggak gitu? Ya itu ketentuannya. Kok begitu Pak? Nih, ya gitu ketentuannya. Lalu ada juga yang namanya ahli waris asobah atau yang mendapatkan sisa. Jadi ketika sudah dibagi oleh ini, nanti dia akan mendapatkan sisa. Sisa itulah yang dia dapatkan. Tapi nanti kita bahas di slide berikutnya. Oke, sejauh ini ada pertanyaan? Tidak ada? Oke, kita coba masuk ke berikutnya ya. Oke, tadi kan setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, dan 2/3. Oke, ini setengah ya. Ini yang mendapatkan setengah ya. Setengah itu siapa saja sih Pak yang dapatnya? Oh, ternyata yang dapat setengah itu suami. Kondisinya kalau dia suami. Lalu yang kedua anak perempuan tunggal. Kayak tadi kan, dia mendapatkan setengah kan tadi, benar salah tadi kan? Karena dia masuk kategori kepada golongan ahli waris yang mendapatkan bagian setengah. Nah, suami ini kenapa dia dapat setengah? Apabila dia tidak bersama anak, nggak punya anak, nggak punya anak ya. Lalu ada cucu perempuan tunggal, saudara perempuan kandung tunggal, saudara perempuan seayah tunggal. Intinya tunggal semua. Kalau dia tunggal, maka dia dapat setengah. Kecuali kecuali suami ya, dia yang tersendiri golongan laki-laki. Sisanya ke perempuan kan, perempuan tunggal, saudara perempuan, dan seterusnya. Ini yang mendapat setengah. Jadi kalau kalian menghadapi kondisi, melihat adanya kasus dalam hal ini suami tidak punya anak, maka dia mendapatkan harta waris dari si istrinya itu sebesar setengah dari total harta. Itu ya. Lalu di berikutnya yang mendapat sepertiga itu siapa?
Nah, ada ibu, ada 2 orang atau lebih saudara seibu. Jadi yang dapat sepertiga itu cuma 2 golongan dari perempuan. Ibu atau 2 orang lebih saudara seibu. Karena bahasanya kita kenapa ada istilah seibu, seayah, karena ada kalanya anak tiri kan. Maaf, ya, anak tiri kan jauh. Tapi ada anak yang seibu sama ibunya, ada juga dari konteks nasabnya dari si ayah, seayah. Nah, seperti itu. Itu kenapa hukum Islam itu terutama kewarisan itu agak spesifik dia membaginya. Agar supaya kenapa? Karena itu sering terjadi di masyarakat kita yang terkadang disamakan, sebenarnya itu beda. Ada istri pertama, istri kedua, istri ketiga kan. 1, 2, 3 ini punya anak lagi kan, anak A, anak B, anak C gitu kan. Tapi suaminya cuma 1. Tapi ada kalanya juga ya nikah lagi istrinya yang bisa cerai, nikah lagi ke suami yang lain. Itu juga memperlihatkan bagaimana perbedaan-perbedaan situ. Sehingga timbulnya istilah seibu, seayah, sebapak. Lalu seterusnya lagi di seperempatnya itu ada suami, ada istri seorang, tapi tidak punya anak ya. Jadi kalau dia kalau mempunyai anak, itu suami mendapatkan seperempat. Kalau istri seorang tidak punya anak, maka seperempat. Bedanya tadi yang setengah, yang suami, dia nggak punya anak. Kalau yang ini punya anak, maka seperempat. Tapi kalau dia, begitupun istri, ini punya anak, dia dapat seperempat. Nah, pecahannya ini yang ketemu ya. Nih, pecahan yang 4 sama sepertiga. Nah, seperenam siapa? Oh, 6 banyak ternyata. Ada ayah, ada ibu, ada kakek, ada nenek, ada saudara seibu. Inilah orang-orang mendapatkan seperenam. Tapi ayah ketika dia mempunyai cucu atau anak. Ibu juga sama, ketika dia punya cucu atau anak, itu dia mendapatkan seperenam. Begitupun kakek menggantikan ayah apabila ayah itu sudah meninggal. Tapi biasanya jarang ya, kakek itu lebih panjang umurnya ketimbang anaknya. Jarang ya, walaupun ada sebagian kasusnya, kakeknya umur panjang, anaknya meninggal duluan. Oke, itu kondisinya. Setengah sudah, sepertiga sudah, seperempat sudah, seperenam sudah. Lalu kita masuk 1/8. Cuma 1 orang ternyata, yakni istri. Apabila punya anak. Kalau kalian nanti punya anak, syukur aman. 1/8 aja dapatnya. Tapi nggak punya anak, 1/4 hartanya. Tapi itu ya kondisinya terkadang masyarakat kita melihat faktor kayak tadi yang nggak punya anak itu agak sedikit dikucilkan kan. Kadang diintervensi, mengambil hartanya oleh saudaranya. Tapi itulah yang menjadikan pemahaman kewarisan penting juga. Karena masyarakat tuh kadang nggak tahu pembagian seperti ini. Karena kenapa? Ini ribet Pak. Pecahannya ribet dengan cara baginya. Nah nanti kita bahaskan di pertemuan berikutnya. Namun yang pasti pertemuan ini kita akan lihat dulu bagaimana sih konteks dasarnya. Lalu terakhir 2/3 itu ada 2 orang, yakni 2 anak perempuan atau lebih atau 2 saudara perempuan atau lebih. Bila punya anak, kalau kalian punya saudara perempuan, berdua saja, nggak punya anak laki-laki, maka pasti dapatnya 2/3 dari harta. Begitupun ketika ada pewaris meninggal, nggak punya anak tapi punya saudara perempuan, 2 orang atau lebih, pasti dia dapat 2/3. Tapi kalau tunggal, ya setengah. Seperti itu. Itulah gambaran dari pembagian atau pecahan dari ahli waris. Tadi kan zabil furud kan, ini sesuai ketentuan dalam Quran. Lalu terakhir itu ada namanya asobah atau yang mendapat sisa. Jadi ketika sudah dibagi ini, adik-adik sekalian, sudah dibagi kepada ahli waris tadi, pasti ada sisa. Sisa itu yang didapatkan adalah 3 orang ini, 3 golongan ini. Ada asobah bin nafsi, yakni anak laki-laki gabung dengan saudara laki-lakinya. Lalu ada asobah bil ghairi bersama dengan anak perempuannya. Lalu asobah ma'al ghairi bersama dengan anak atau cucu perempuan. Atau sekandung seayah, saudara. Nah biasanya mereka inilah yang mendapatkan sisa. Jadi kalau nanti ada bagi waris, nanti dia dapat sisa. Misalkan dari 10 juta nih, dibagi semua ke ahli waris tinggal 5 juta. Yang 5 juta itulah yang dibagi kepada mereka. Nanti. Begitu. Tapi ini tergantung kasus.
Jadi ada kalanya itu kasusnya itu dalam hal ini banyak ada asobahnya, kadang juga nggak ada asobahnya. Nanti ada istilahnya rod sama aul, ada istilahnya nanti. Nanti dipelajari di pertemuan berikutnya. Oke deh sekalian. Nah, sudah semua nih. Tadi kita udah bahas tadi kan. Kita bahas dari pembagian, golongan, semuanya. Nah, kita masuk kepada refleksi. Nah, ada 2 nih pertanyaan. Kira-kira ada yang mau komentar nggak? Ya, coba baca ya. Menurut Anda, mengapa masih banyak terjadi sengketa waris di keluarga padahal aturan sudah jelas? Kira-kira apa? Oke, keserakahan. Apalagi kira-kira? Kurang pemahaman. Apalagi? Egois karena menginginkan harta yang banyak gitu ya. Apalagi kira-kira? Itu saja ya. Oke, jadi memang kalau kita melihat kenapa sengketa waris ini sering terjadi berturut-turut karena memang rasa cukupnya itu kurang. Udah dapat harta, bisa pengen lagi dong gitu. Atau atau istilahnya zona nyaman gitu kan. Udah nyaman nih, banyak nih duit nih atau apa dia udah kuasai harta benda dari orang tuanya, tapi nggak mau bagi ke saudaranya. Itu yang terjadi. Lalu yang terakhir, kira-kira bagian mana atau pecahan mana paling gampang untuk diingat? Kira-kira yang paling mudah di mana? Setengah? Paling gampang setengah ya? Setengah. Setengah. Gampang Pak, lebih gampang setengah. Karena hafal ini kan nggak berurutan nih, nggak ketahuan kan? 2, 3, 4, 6, 8, 3 gitu kan. Setengah, sepertiga, seperempat, seperenam, seperdelapan, 2/3. Tapi itulah dalam konteks hukum kewarisan, pecahan ini akan sangat membantu ketika lakukan pembagian waris. Ya, walaupun dalam konteks ini ya, dalam hal ini walaupun praktek pembagiannya itu sangat ribet. Pertama itu karena kalau mungkin teori kita gunakan itu teori pecahan dengan rupiah, tapi realitasnya nggak begitu. Kadang harta waris itu berupa uang, berupa benda bergerak, berupa tidak bergerak. Kalau bergerak itu kan kayak motor, lalu uang, emas, itu kan bisa diukur. Tapi kalau bangunan kayak gini, ada harga jualnya masalahnya. Tapi kan kita nggak tahu terjual apa enggak juga gitu lagi kan. Sehingga terkadang hakim itu pun mengalami kendala seperti itu. Dan juga masyarakat kita lebih fokus pada konteks bagi rata. Udah, ataupun taksiran. Nanti tanah yang itu lebih besar buat kakakmu yang laki. Nanti kamu yang kecil nih, kamu yang perempuan. Tapi kan ada kan rasa yang rasa kurang kan. Nih kok itu gedean Mbak, ini kan kecilan juga gitu. Atau malah sebagainya. Nah, itulah yang menjadi problematik dari permasalahan kewarisan itu perlu kita dalami dan kita kuasai. Jadi itu ada sekalian pertemuan kita hari ini. Ini semoga aja bermanfaat ya untuk kita bersama. Nanti kita akan kembangkan lagi di pertemuan berikutnya, di sesi berikutnya yang nanti kita mengarah pada konteks perhitungan. Nah, ini menjadi awal-awal untuk kita bahaskan terkait masalah hal ini. Oke, sebelum itu mari kita tutup acara pertemuan kita hari ini dengan membaca hamdalah. Alhamdulillahirabbil alamin. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.